Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia meminta bantuan dari Longsu untuk dapat membantu dirinya menyelamatkan Xiaoer. Dan di sini langsung ketika dia melihat Xiaoer, dia pun tahu kalau kondisi Xiaoer sungguh sangat berbeda hingga membuat Longsu dia pun langsung memurnikan tubuh fisik yang dimiliki oleh Xiaoer dengan api emas yang ia miliki. Selain itu juga di sini langsung dia mengatakan kepada Zovan untuk tidak perlu khawatir karena saat ini dia mencoba untuk dapat membangkitkan Xiaoer mendapatkan tubuh fisik manusianya setelah dia membangkitkan kecerdasan spiritual kedua miliknya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Zovan karena saat ini Zovan dia tidak paham tentang apa maksud dari ini semua kecerdasan spiritual kedua. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kalau dirinya akan membantu Zovan membangkitkan kecerdasan spiritual kedua yang dimiliki oleh Xiaoer. Di sini Longsu dia juga mengatakan kalau api adalah asal muasal dari kehidupan, mata air kebijaksanaan. Di sini langsung dia mengatakan kalau api biru yang dimiliki oleh Kunpeng dapat membuka kecerdasan spiritual pertama miliknya, memberikan kesempatan dirinya untuk dapat memahami kemampuan berbahasa manusia, kemampuan berkultivasi dan juga berevolusi, mematahkan belenggu binatang spiritual dan memberikannya sebuah potensi untuk dapat melakukan sebuah penerobosan tanpa batas. Sedangkan untuk api emas yang ia miliki itu berbeda, itu dapat membantu dirinya mendapatkan tubuh fisik manusia miliknya yang akan menjadikan dirinya mendapatkan kekuatan binatang suci. Dan itu juga membuat Zovan dia bertanya apakah ini semua dapat dilakukan kepada makhluk-makhluk spiritual lainnya. Tidak sambut dari Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan kalau mereka hanyalah sosok yang terpilih yang dapat melakukannya. Di sini Longsu dia mengatakan kalau putri yang dimiliki oleh Zovan dia adalah kasus yang berbeda. Dia adalah kasus spesial karena pada dasarnya dia sama seperti kami. Dia berasal terlahir dari energi kekacauan. Dan energi yang ia wariskan adalah energi petir ungu Hongmeng yang atributnya tidak lebih kalah daripada kami semua, ucap dari Longsu. Dan di sini Longsu dia juga mengatakan itulah sebabnya kenapa api emas yang ia miliki dan juga api biru yang diberikan oleh Kunpeng dapat beresonansi di dalam tubuhnya. Dan jika saja ini terjadi kepada mereka, para makhluk spiritual biasa yang ada, mereka benar-benar akan hancur karena sejatinya mereka, para makhluk-makhluk spiritual biasa hanya bisa mendapatkan satu api pemurnian saja. Ucap dari Longsu yang membuat Zovan dia pun teringat dengan peliharaan yang dimiliki oleh Kunpeng, gagak berkepala 3. Walaupun dia sangat kuat dan juga ada di tingkatan 9, tapi ternyata hanya dapat mewarisi api biru yang dimiliki oleh Kunpeng hingga membuat dirinya nggak bisa menjadi binatang suci yang selanjutnya. Namun di sela-sela itu juga di sini Zovan dia pun teringat tentang sesuatu dan itu membuat dirinya pun bertanya kepada Longsu lantas bagaimana tentang dirinya. Aku bukan sekedar cuma punya api emas tapi aku juga punya yang lainnya, ucap dari Zovan yang membuat Longsu dia pun kesal, dimana dia mengatakan kepada Zovan kalau Zovan kau ini adalah seorang anomali, kau ini berbeda, kau ini aneh dan kau adalah buah hasil rekayasa dari Kaisar Iblis 9 neraka dan kau, diamlah, ucap dari Longsu yang membuat dirinya pun kesal karena sebenarnya Longsu dia pun iri dengan Zovan yang dapat menguasai semua kekuatan yang dimiliki oleh para makhluk binatang suci. Namun setelah itu juga di sini Zovan dan juga Longsu mereka pun melihat kalau ternyata Xiaoer dapat menerima api emas yang dimiliki oleh Longsu hingga membuat kini api emas itu dan juga api biru mulai beresonansi bersatu menjadi satu kekuatan dan itu semua terhubung di dalam tubuh fisik yang dimiliki oleh Xiaoer dan itu membuat Zovan dia juga cukup terkejut. Tapi untuk Longsu dia pun menantikan ini semua karena tak lama setelahnya tiba-tiba aja terjadi letupan energi yang cukup kuat dan itu melahirkan sosok yang cukup unik di mana Xiaoer pada akhirnya dia mendapatkan tubuh fisik wujud manusianya yang ternyata imut. Aduh gila, imut banget. Xiaoer dia mendapatkan tubuh fisik miliknya yang ternyata menjadi sosok seperti ini hingga membuat Zovan dia jadi sedikit keringat dingin ketika dia melihat Xiaoer ternyata telah berubah menjadi seperti ini. Tapi untuk Longsu dia pun tertawa dan senang pada akhirnya dia dapat melihat kalau ternyata Xiaoer berhasil mendapatkan wujud manusia miliknya. Garis ini dilatih dengan keras, dia pasti akan menjadi pilih langit yang selanjutnya. Dengan bantuan dari Putra Kilin dan juga Kuca ini, itu akan membuat kami para binatang suci pada akhirnya dapat berkumpul kembali, ucap dari Longsu. Tapi untuk Zovan dia nggak peduli dengan itu semua dan dia fokus kepada Xiaoer hingga membuatnya pun bertanya, ini apakah benar adalah putriku? Pikir dari Zovan dan hal itu pun dibenarkan oleh Xiaoer. Di sini Xiaoer dia pun mengatakan kalau dirinya adalah putri dari Zovan dan dia langsung melesat ke arah Zovan dan memeluknya. Ayah, aku jelas-jelas adalah putrimu, ucap dari Xiaoer. Apakah kau tidak mengenaliku? Ucap dari dirinya.
Dan untuk Zauvan, dia pun benar-benar tidak mengenali Xiao Er yang membuat Zauvan dia lega tapi nggak lega. Karena di sini Zauvan andai saja dia bisa memilih, dia lebih suka Xiao Er dalam wujud bentuk burung pipitnya dibandingkan wujud manusianya. Yang membuat Xiao Er dia pun bertanya, lantas jika itu benar kenapa kau malah membuatku menjadi seperti ini? Ucap dari Xiao Er yang membuat Zauvan dia mengatakan kalau dirinya nggak punya pilihan lain. Di sini Zauvan dia mengatakan ketika Xiao Er dia telah mendapatkan tubuh fisik manusianya, itu artinya Xiao Er, kau telah menjadi salah satu dari mereka, para binatang suci. Yang artinya kau sekarang juga akan menjadi salah satu buronan yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Dan mulai saat ini tidak ada jalan kembali. Ucap dari Zauvan yang membuat Xiao Er dia pun bertanya, lantas jika kau tidak menginginkan aku berevolusi, lantas kenapa kau melakukannya? Ucap dari Xiao Er yang membuat Zauvan dia pun mengatakan kalau dirinya nggak punya pilihan lain. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Longsu. Di sini Longsu dia mengatakan jika saja Zauvan dia tidak setuju sekalipun, dirinya tetap akan melakukannya, merubah Xiao Er menjadi binatang suci sesungguhnya. Karena mau bagaimanapun mereka membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Er. Dengan hanya bergabungnya 5 binatang suci, pada akhirnya mereka dapat melepaskan kekuatan penuh yang dimiliki oleh para binatang suci. Dan jika mereka menyerang satu-satu Kaisar Surgawi, maka mereka tidak akan mungkin dapat melakukannya. Tapi jika mereka bergabung, tentunya itu semua akan berbeda. Dan mulai saat ini serahkanlah Phoenix Langit generasi kedua ini kepada diriku. Aku akan melatihnya. Aku akan mengeluarkan setiap potensi yang ia miliki. Ujar dari Longsu yang membuat Xiao Er dia pun tidak setuju. Dia nggak mau berpisah dengan Zauvan karena dia tahu jika dia bersama dengan Longsu maka dia akan berpisah dengan Zauvan. Tapi di sini untuk Longsu dia mengatakan kalau saat ini dia nggak punya pilihan lain. Zauvan dia sangat berbakat, tapi mau dia berbakat sekalipun dia tetap hanya seorang manusia dan dia tidak pernah menyaksikan Phoenix Langit sesungguhnya. Apalagi dia juga nggak akan mungkin tahu tentang teknik apa yang dimiliki oleh Phoenix Langit. Meskipun saat ini kecerdasan yang kau miliki cukup untuk dapat membuat dirimu memahami menggunakan petir ungu, tapi pada akhirnya itu semua masih belum cukup jika kau hanya mengandalkan insting yang engkau miliki. Hanya dengan bantuan berlatih di bawah bimbingan dari orang tua inilah pada akhirnya kau dapat menguasai teknik yang dimiliki oleh Phoenix Langit. Dan kau setelah menguasainya, kau bisa pergi berpetualang bersama dengan dirinya. Tapi untuk saat ini orang tua ini harus membangun pondasi yang engkau miliki dulu supaya kau tidak tersesat ke jalan yang salah. Ucap dari Longsu dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zauvan. Di sini Zauvan dia mengatakan kalau saat ini Xiao Er dia telah ditakdirkan untuk terlibat di dalam masalah besar dan dia harus menjadi jauh lebih kuat dan tidak ada yang bisa aku ajarkan kepada dirimu. Jadi saat ini tetaplah bersama dengan leluhur naga karena ini adalah yang terbaik untuk dirimu. Ucap dari Zauvan. Dan untuk Zauvan dia pun meminta kepada Longsu untuk kembali membuka portal ini dan membiarkan dia pergi meninggalkan Xiao Er di tempat ini. Tapi untuk Xiao Er dia tentunya nggak akan mungkin mau meninggalkan Zauvan begitu saja. Tapi untuk Longsu dia pun senang dengan apa yang ada di pikiran dari Zauvan. Dia pun mengapresiasi yang dilakukan oleh Zauvan karena ini semua memang lebih kebaikan untuk Zauvan sendiri dan juga yang lainnya. Dan sepertinya kau pun tahu apa yang perlu kau lakukan dan kau tidak pernah ragu tentang hal itu. Ucap dari Longsu. Namun untuk Xiao Er dia pun meminta kepada Zauvan untuk tetap bersama dengan dirinya karena dia nggak pernah ditinggali oleh Zauvan sejak ia lahir. Dan untuk Zauvan dia pun sempat tertegun mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Er. Walaupun memang ini semua demi kebaikan dari Xiao Er itu sendiri hingga membuat Zauvan dia pun memutuskan untuk tetap pergi meninggalkan tempat ini. Karena saat ini Zauvan dia juga tahu kalau dirinya nggak punya pilihan lain selain menyerahkan Xiao Er kepada Longsu. Karena satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah memastikan orang-orang yang ia pedulikan tidak terlibat di dalam masalah ini, hingga membuat Zauvan pada akhirnya dia tetap harus melakukannya, meninggalkan Xiao Er di tempat ini berlatih dengan Longsu. Dan aku harus terus menjadi jauh lebih kuat agar aku bisa menyelesaikan ini semua. Ucap dari Zauvan yang kini dia meninggalkan tempat ini, meninggalkan Xiao Er bersama dengan Longsu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan hari ini panas banget coy, Pekanbaru 35 derajat, gila. Asli gila banget. Gua take voice di atas ini, di kamar atas nggak ada AC. Waduh, panasnya na'udzubillah. Udah 2 hari ini panasnya nggak main-main, Pekanbaru gila banget. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban yang pada akhirnya kita dapat melihat wujud manusia dari Xiao Er. Dan ternyata itu imut banget. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Next June. Bye.